Tweet ini hampir semuanya dikirim dari platform berita utama dan platform internet negara itu, dan konten serta judulnya hampir sama. Permaisuri Nordik baru Sofia Jonsson akan segera diresmikan di istana kerajaan. Baru saat itulah Tama menyadari bahwa Helena, yang berada jauh di Eropa Utara, harus segera naik kereta dan pergi dari istana ke katedral untuk menerima penobatan. Dan Sofia, sebagai permaisuri baru pertama yang naik tahta dalam 30 tahun terakhir, jadi perhatian dunia. Bahkan di Indonesia, ada banyak netizen yang menunggu dengan sabar. Lagi pula, tidak sering seorang permaisuri semuda dan secantik Sofia terlihat dalam sejarah, jadi dia sangat diinginkan baik dalam penampilan maupun status. Karena alasan inilah upacara penobatannya hari ini mendapat perhatian besar dari dunia. Tama membuka perangkat lunak video. Iklan layar pembuka tertulis dalam kata-kata upacara penobatan Ratu Nordik secara langsung. Dia kemudian langsung dari bit iklan diklik, layar dimuat, itu adalah pintu masuk utama ke istana Nordik. Pada saat ini, suara tuan rumah datang, sesuai dengan proses upacara penobatan yang diumumkan oleh keluarga kerajaan Nordik, dalam 5 menit, yaitu pada pukul 2 waktu setempat dan pukul 8 waktu Nordik. Ratu Nordik Sofia Jonsson yang baru, yang akan dimahkotai, akan berangkat dari sini dan naik kereta kerajaan ke katedral kota Oslo. Adegan dapat dilihat di luar gerbang istana pada saat ini, telah ditempati oleh media dunia. Dilaporkan bahwa sinkronisasi global di antara penonton yang menonton upacara penobatan ini, telah melampaui 200 juta orang. Saya percaya bahwa pada saat upacara penobatan dimulai pada pukul 10 waktu Nordik, jumlahnya akan menjadi 300 juta, 400 juta, atau bahkan lebih. Kemudian menurut berita yang dirilis oleh keluarga kerajaan Nordik, semua keluarga kerajaan di Eropa akan mengirimkan perwakilan langsungnya untuk menghadiri upacara ini hari ini. Tapi kami belum yakin anggota keluarga kerajaan mana yang akan berpartisipasi. Kami tidak akan tahu sampai setelah katedral kota Oslo. Tolong tetap fokus pada berita utama, kami akan menyiarkan langsung seluruh proses penobatan Ratu Sofia Jonsson tanpa gangguan untukmu. Pada saat ini, pemirsa di seluruh dunia berada di depan layar, mengantisipasi penampilan Sofia. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak penobatan permaisuri terakhir dunia. Jadi dunia penasaran dengan Sofia, permaisuri baru, pada saat ini ketika dia akan dimahkotai dan dinobatkan. Johan dan Devano tidak bisa tidak membuka streaming langsung situs web video saat ini. Keduanya, yang telah melihat Sofia dengan mata kepala sendiri, juga tahu bahwa sebelumnya dia hanyalah boneka yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dalam keluarga kerajaan dan digunakan oleh keluarga kerajaan sebagai alat untuk pernikahan. Namun, hanya beberapa hari telah berlalu, dia sudah akan menggantikan tahta sebagai permaisuri baru. Perubahan ini hanya membalikkan dunia. Dan mereka juga tahu betul bahwa alasan Sofia bisa sepenuhnya mengubah hidupnya dan naik ke puncak, semua berkat restu Tama. Pada saat ini, pembawa acara siaran langsung tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata, "Yang bisa kamu lihat sekarang adalah kereta kerajaan telah dikawal pengawal kerajaan, perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk istana. Kereta ini dikatakan memiliki sejarah lebih dari 300 tahun, 11 raja dan ratu Nordik terakhir naik kereta ini dari istana ke katedral kota." Menurut beberapa media lokal, gerbong ini mulai direnovasi total 6 bulan lalu, dan awalnya disiapkan untuk pewaris tahta terakhir, Putri Olivia Jonsson, tapi saya tidak berharap pewaris tahta mengambil giliran puncak. Hanya 3 hari yang lalu, Ratu saat ini tiba-tiba mengumumkan bahwa tahta akan diserahkan kepada Sofia Jonsson. Sekarang ada 1 menit sebelum waktu keberangkatan Sofia Jonsson yang dijadwalkan. Mari kita nantikan bersama permaisuri Nordik yang baru ini. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa penjaga pria yang mengenakan seragam merah, mengenakan topi kulit beruang,
dan membawa senapan di pundak mereka terlihat di tengah layar, berjalan keluar dari dalam istana dalam 2 tim persegi. Tuan rumah berkata dengan gembira, "Teman dan pemirsa, sekarang Anda melihat pengawal kerajaan dari keluarga kerajaan Eropa Utara. Anda dapat melihat bahwa kostum penjaga kehormatan mereka dan kostum pengawal kerajaan Inggris sangat mirip. Seragam merah ini, gaun topi kulit beruang, di keluarga kerajaan Eropa memiliki lebih dari 200 tahun sejarah." Dan segera setelah Royal Guard of Honor muncul, itu juga menandakan bahwa permaisuri Sophia Johnson yang baru, yang akan segera dinobatkan, juga akan muncul. Hanya dalam bingkai sekarang adalah Sophia, mengenakan gaun putih panjang, berpakaian seperti putri cantik dalam dongeng. Ditemani beberapa wanita kerajaan, dengan langkah serius, keluar dari istana perlahan. Pada saat ini Sophia berdandan, benar-benar cantik seperti peri, sebuah adegan, tidak tahu berapa banyak hati pria yang ditangkap. Dan wajahnya, tidak ada lagi kepanikan dan ketidakberdayaan dari jenis sebelumnya yang putus asa untuk dibantai. Sebagai gantinya, ada kepercayaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di luar istana, bersorak, tidak hanya orang-orang Nordik yang menonton dari jauh, tetapi juga media luar negeri, masing-masing dari mereka bersemangat untuk melampirkan. Tuan rumah hanya bisa menghela nafas, "Sekarang saya dikelilingi oleh hampir semua suara kekaguman, dan hampir semua yang membuat suara ini adalah orang-orang media senior yang telah melihat semua jenis ombak besar. Baru saja disiaran langsung di sampingku, adalah media terbesar di Inggris." Tuan rumah mereka hanya menghela nafas, kata gaya Sophia Johnson, mengingatkannya pada Putri Diana saat itu. Postur dan temperamennya, dibandingkan dengan Putri Diana juga lebih dari sebelumnya. Pada saat ini, Sophia menghentikan sosoknya dan berdiri di pintu masuk istana, melambai jauh kepada orang-orang yang hiruk-pikuk itu. Kamera siaran langsung dengan cepat mendekat dan memberi Sophia close-up seluruh tubuh. Dan Sophia di bawah bidikan close-up bahkan lebih indah hingga tak tertandingi. Tuan rumah tidak bisa menahan perasaan pada saat ini. "Saya harus mengatakan, Sophia Johnson terlalu cantik." Semua orang di tempat kejadian terkejut dengan kecantikannya, jadi Anda bisa membayangkan betapa bahagianya orang-orang Nordik di dalam saat ini. Pada saat ini, kamera melihat bros yang dikenakan di sisi kiri dadanya, dan kemudian kamera dengan cepat memperbesar dan memberikan close-up bros itu. Pembawa acara kemudian berkata, "Pemirsa dapat melihat bahwa kamera sekarang memberikan close-up Sophia yang mengenakan bros, yang seharusnya berupa daun yang terbuat dari emas, terlihat sangat halus, dan di bagian bawah daun ini, juga dengan berlian kecil." Mengeja 2 huruf, masing-masing T dan R, mengatakan bahwa tuan rumah menambahkan, "Saya pikir pin dada ini harus memiliki arti yang luar biasa untuk Sophia Johnson." Adapun 2 huruf T dan R, kemungkinan besar itu adalah singkatan dari nama seseorang, sama seperti Michael Jackson disingkat MJ, hanya tidak tahu TR ini, pada akhirnya, apa singkatan nama itu. Tetapi yang pasti jika itu benar-benar singkatan nama seseorang, maka orang itu harus sangat penting kepada Sophia Johnson. Berbicara di sini, pembawa acara tertawa, "Saya percaya bahwa pada saat ini semua pemirsa di barat harus bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari TR. Dan jika itu benar-benar inisial nama seseorang, lalu siapa sebenarnya itu?" Dan diperkirakan dalam beberapa menit, spekulasi tentang kedua huruf itu kemungkinan akan menjadi hit besar di media sosial barat. Pada saat ini, baik Devano dan Johan memandang Tama pada saat yang sama. Yang lain tidak tahu apa yang diwakili oleh 2 huruf ini, tetapi Devano dan Johan dapat melihat sekilas bahwa itu pasti mewakili Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.